Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan, dan bagi siapa saja yang sakit di antara saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, segera menyembuhkannya, menyehatkannya kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan bagi Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjuangkan agama ini dengan pengorbanan yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita sehingga kita bisa semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan sisi materi pelajaran tajwid, syarah dari kitab Syarah Matan Tuhfatul Atfal. Ya insya Allah materi kita insya Allah akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan hukum idgham mislain, kemudian idgham mutaqaribain dan mutajanisain. Nah, sekalian, di awal kita bisa lihat ada matan di sini. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Kalau misalnya nanti kurang jelas, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Matan yang ke-30 sampai 34. Kita bacakan dulu matannya. Qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. In fis sifati wal makharijit tafaqq. Harfani fal mithlani fihima ahaqqu. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutqaribaini aw yakuna tafaqa. Fi makhrajin duna sifati huqiqa. Bil mutajanisaini thumma insakan. Awwalu kullin fas-saghira samiyan. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul. Kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Kata beliau, yang artinya, jika dua huruf pada sifat dan makhrajnya sama, maka dia lebih berhak disebut dengan mithlain. Jadi kalian boleh garis bawahi di sini, yaitu jika dua huruf pada sifat dan makhrajnya sama. Jadi sifat dan makhrajnya sama, maka dia lebih berhak disebut dengan mithlain. Jadi sifat dan makhrajnya. Ini untuk mithlain. Ya, makhraj dan sifatnya sama, maka ini adalah masuk kategori mithlain. Adapun jika keduanya memiliki kedekatan, wa iyakuna makhrajan taqaraba. Taqarab dari kata qarib artinya dekat. Dia memiliki kedekatan secara makhrajnya. Wa bis sifati ikhtalafa yulaqaba. Ya, secara makhraj dan secara sifatnya berbeda. Jadi ikhtalafa fis sifat. Ya. Jadi kalau secara makhraj memiliki kedekatan secara makhraj, tapi secara sifat berbeda, maka ini keduanya dijuluki dengan mutqaribain. Au yakuna tafaqa
atau keduanya sama, ya. Ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Atau keduanya sama pada makhraj tanpa ada sifat, maka dia dipastikan, ya, bil mutajanisain. Dia masuk kategori mutajanisain. Tsumma in sakan, ya. Kemudian jika sukun, awwalu kullin fasaghiru samiyan, ya. Awal dari setiap hurufnya maka namakanlah dengan idgham shaghir, ya. Au hurrika harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa famanhu bil mutul. Ataupun apabila dua huruf itu berharokat pada masing-masingnya, maka katakanlah semuanya dengan idgham kabir, maka pahamilah ya dengan contoh-contohnya. Nah, insyaallah di kesempatan pagi menjelang siang ini Ustaz hanya akan menyebutkan secara secara poin-poin pentingnya saja, ya, agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit untuk diingatnya, ya. Kalian nanti boleh putar ulang-ulang kalau misalnya nanti belum paham video ini, agar mudah-mudahan bisa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, ya, yaitu kalian bisa lihat di sini. Sebentar, Ustaz nih menghalangi. Ustaz kecilin dulu deh. Ustaznya di sini aja. Ya, bisa biar tidak mengganggu pandangan. Nah, tapi anak-anak sekalian, kita bisa lihat di sini keterangan, ya. Ada keterangan di sini. Hukum idgham ini yang kita bahas insyaallah tiga bahasan di sini. Terkait idgham, ya. Idgham mutama silain, ya. Atau yang disebut mithlain. Kemudian idgham mutajanisain. Kemudian ada idgham mutaqaribain, ya. Nah, idgham mithlain atau mutamatsilain ini yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Ini Ustaz ambil, ya, kita ambil penjelasan ini dari kitab Asy-Syafi'i, metode Asy-Syafi'i, ya. Kalau kalian punya, kalian bisa buka juga, ya, di kitab itu. Di situ ada keterangan yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Perhatikan sebelumnya di sini dikasih garis nih, ya, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Jadi dua huruf yang sama. Sama apanya? Sama makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya. Kalian boleh kasih garis di sini. Jadi idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ini di sini adalah idgham yang secara makhraj dan sifatnya sama. Maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua dengan, ya, dibaca tanpa gunah. Kecuali mim bertemu mim dan nun bertemu nun, maka dibaca dengan gunah yang dipanjangkan. Nah, sekarang di sini di sebelah kita ini ditutup dulu deh, biar jangan dulu dilihat yang ini, ya. Biar kalian fokus, kita bahas yang satu ini dulu. Nah, ini contohnya yang di samping ini, ya. Lihat, yang tadi dikatakan yang sama makhraj dan sifatnya. Di sini ada ta dengan ta, misalnya ta dengan ta. Nih, ta itu makhraj dan sifatnya sama. Ta ketemu ta, atau kaf ketemu kaf, lam ketemu lam, ya, seperti itu. Apalagi misalnya, nah, dan seterusnya, ya. Ba ketemu ba, nah, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita contoh. Maka dikatakan di sini dibaca tanpa gunah. Maka kita baca fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi jangan fama rabihat tijaratuhum, jangan ditahan lama, ya. Jadi fama rabihat langsung masuk ke huruf yang kedua. Seolah huruf yang pertama ini tidak ada, atau kenapa tidak ada? Karena diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, seperti ini.
Jadi jangan fama robihat tijaratuhum, jangan seperti itu. Idghamkan. Ya, coba kalian boleh simak dan boleh kalian ikuti sama-sama. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang berikutnya, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana di sini yang terdapat idgham lainnya atau idgham mutamatsil lainnya, yaitu yudrik. Nah, di sini yudrik, kaf dengan kaf, kaf makhraj dan sifatnya sama, ya. Intinya dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat. Maka dimasukkan huruf. Yang di sini yudrik, yudrikum. Seolah ini tidak dibaca kaf yang pertama. Ya, jadi jangan dibaca nanti yudrik kumul, yudrik kumul. Nah, itu tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, yang sekarang berikutnya, perhatikan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimali wa hum fi fajwatin min. Kalian bisa lihat di sini apa? Ada hukum di mana? Ya, di sini perhatikan. Ta bertemu ta. Ya, dua huruf yang sama maksud dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka huruf yang sukun ini masukkan langsung ke sini. Jadi jangan gharabat taqriduhum, tapi gharabat ta, langsung gharabat taqriduhum, ya. Baik, sekarang yang baris berikutnya. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Di mana ada idgham mutamatsilain di sini yang kalian ketahui, yaitu pada kata nah di sini wa qad dakhalu. Jadi nanti kalian jangan baca wa qad dakhalu, wa qad. Di sini jangan sampai seperti itu. Tapi kita masukkan ke huruf yang kedua. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Ikuti sama-sama. Wa qad dakhalu. Nah, seperti itu ya. Jadi Ustaz ulangi sama-sama di sini. Coba kalian baca sama-sama dengan Ustaz. Qalu, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya. Faqul hal laka ila an tazakka. Nah, di sini ada hukum apa? Idgham mutamatsilain, yaitu huruf apa? Lam sukun bertemu dengan lam. Dimasukkan lam yang pertama ini ke huruf lam yang kedua. Nah, kita baca langsung faqul hal laka. Ya, faqul hal laka, seperti ada sambaran bacaan. Hal laka. Jadi jangan halaka, halaka, jangan halaka. Baik. Berikutnya, faqul nadrib bi'asakal hajaru. Di sini apa? Yaitu idgham mutamatsil lainnya yang mana? Yaitu ba dengan ba. Ya, ba sukun dengan ba. Masukkan ba yang pertama ke yang kedua, seolah ba ini tidak dibaca, ya. Faqul nadrib bi'asakal hajaru, ya. Kemudian yang terakhir, idhhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Yaitu apa di sini? Ba sukun bertemu dengan ba, ya. Idhhab bikitabi, ya, seolah ba yang pertama tidak dibaca, tapi ditandai dengan apa? Sambaran di sini. Idhhab, ya, idhhab bikitabi. Tapi jangan juga berlebihan. Misal seperti idhhab bi, idhhab bikitab. Enggak. Ya, biasa aja.
idhhab bi kitabi hadza. Lebih seperti itu. Catatan di sini khusus untuk mim ketemu mim, nun ketemu nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya, itu mim. Kalau ini hukum ini udah kita bahas ya. Dia hukum mim sukun. Ya, dihukum mim sukun. Apa hukumnya? Ya, masih ingat namanya apa? Idgham mimi ya. Mim bertemu mim sukun bertemu mim ya. Adapun nun ini ya, nun sukun ketemu nun misalnya. Nah, ini berarti hukum apa? Ahkamun nun sakinah wa tanwin. Itu ada babnya di situ. Itu nun bertemu nun. Berarti apa? Masuknya idgham bi gunnah ya. Misalnya apa? Kalau mim mati bertemu mim misalnya. Lahum ma yasha misalnya seperti itu. Kalau nun sukun ketemu nun misalnya apa? Ya. Apa? Min ni'matin jadi min ni'matin. Ya, ditahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk ke yang ke berikutnya. Ya, perhatikan. Yang ke berapa nih? Yang kedua, yaitu tentang idgham apa di sini? Baik. Ya. Idgham mutajanisain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. Perhatikan bedanya di sini. Bertemunya dua huruf yang sama makhraj tapi sifatnya berbeda. Berbeda dengan yang awal tadi, yang paling pertama. Yaitu sifat dan makhraj dan sifatnya sama. Adapun ini idgham mutajanisain itu adalah sama makhraj namun beda sifat. Sama makhraj namun sifatnya yang berbeda. Baik. Di sini ada beberapa ya penjelasan, yaitu misalnya ini bukan ini, tidak termasuk ya. Kalau yang mim ketemu ba ini nanti. Yaitu misalnya tak bertemu dengan po. Kalau kita lihat tak ini makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas atau akar gigi seri atas. Ta ya, dia memiliki sifat hamas namanya. Nah, sama juga huruf to juga adanya di apa? Di posisi yang sama dengan ta. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri ya. Apa? Ini kanan, tangan kanan. Ya. Misalnya ini apa? Saya contohkan gambar. Nah, ini anggaplah ujung gigi, ini akar giginya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nempel seperti itu. To cuman secara sifat berbeda, ya. Kalau ta tadi memiliki sifat hamas misalnya, kalau to tidak, ya. Dia memiliki ketebalan, ya. Nah, di sini anak-anak kita sudah belajar tentang masalah makhraj sedikit ya. Tapi kalau untuk masalah sifat itu belum, nanti kemudian insya Allah kemungkinan di kelas 2 ya MTS. Itu ada bahasannya tersendiri tentang sifat huruf. Cuman ambil aja kaidah pentingnya di sini bahwa misal ta bertemu dengan to di makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda intinya gitu. Maka ya, dan ini ada contoh-contoh lagi huruf-huruf yang lain, misalnya huruf ta dengan za. Kalau ta misalnya di mana? Sa itu ya, ini apa ya gambaran? Gambar ini gimana ya? Anggaplah ini ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, ujung gigi, ini pangkal gigi, yang akar gigi. Nah, jadi dipertemukan seperti ini, ya. Biasanya kalau gambaran Ustaz pakai tangan, ya. Ustaz susah banget ini pakai tangan di sini. Ya, anggap aja seperti ini, ya. Ketemu dengan untuk sa itu dengan ujung lidah, ujung dengan ujung. Afwan. Torf lisan ma'atrofi sanayal ulya. Yaitu kaidahnya ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, bagian ini, ya, itu kita secara makhraj sama, tapi sifatnya berbeda. Untuk zal itu beda, ya. Demikian juga huruf apa di bawahnya, ta dengan dal, ya, sama seperti to tadi. Posisinya to, ta itu adalah di
pangkal gigi seri bagian atas. Nah, simpelnya bahwa anak-anak sekalian secara makhraj sama tapi secara sifat berbeda, ya. Ya, ini ketemu huruf yang berbeda, intinya seperti itu. Tapi makhrajnya sama ini. Nah, maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi di sini lihat. Nah, ini ada tanda ini. Huruf yang pertama dal dengan to ini makhrajnya sama di tempat makhraj yang sama, tempat keluarnya sama. Tapi secara sifat berbeda. Ya, hurufnya berbeda, makanya sifatnya berbeda. Maka huruf yang pertama ini dimasukkan kepada huruf yang kedua, diidghamkan, seolah-olah tidak dibaca huruf yang pertama. Halsottum, seperti itu. Kalian bisa simak dan kalian boleh ikuti contoh Ustaz yang Ustaz baca. Halsottum. Nah, sekarang kita praktek lagi ya. Kita praktek. Baik. Sebentar. Nah, ya Ustaz pantau di sini deh, ya. Ustaz pantau di sini kalian. Nah, perhatikan di sini. Halsottum, ya. Kemudian yang kedua, athqalat da'awallah. Ya. Di sini athqalat da. Jangan asqalat da. Ini juga jangan hasadtum, tidak boleh. Ya, tapi hasadtum ini athqalat da'awa, ya. Kemudian yalhadzalika. Ini siap dilihat sifat, ya, tempat makhrajnya sama, tapi sifatnya hurufnya berbeda kan. Tempat keluarnya sama ini. Yaitu ujung lidah dengan ujung gigi sergan bagian atas. Sama ini, dal juga sama. Tapi huruf yang pertama ini kita sukun ketika bertemu dengan huruf ini, dia diidghamkan. Yalhadzalika. Ini adalah idgham mutajanissain. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat ini, contoh yang keempat. La im basatta. Lihat di sini to dengan ta makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Tapi hurufnya berbeda, sifat berbeda. To yang pertama ini hilang, langsung baca yang ke taknya ini. La im basatta ilayya yadak, ya. La im basatta ilayya yadak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Di sini ada apa? Idh zalamu. Za sukun secara makhraj tempatnya sama, tempat keluarnya sama ini. Dha dengan za, ya. Ketika bertemu dengan secara sifat berbeda, maka huruf sukun yang pertama ini dihilangkan karena idgham ke sini, masuk ke dha. Jadi huruf yang dibaca huruf dha. Idh, ya, langsung. Dha ini adalah di ujung gigi bagian atas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, langsung yang ini. Nah, ya. Saya contohkan ya. Sebentar Ustaz perdekat gambarnya. Nah, al-dha, lo, ya, lo. Bedanya huruf dha itu dia bagian belakang. Ini kalau misalnya ini ujung lidah, ini bagian belakangnya agak terangkat sedikit. Agak tebal dia, ya, menebal, terangkat ya untuk lidah bagian belakangnya. Baik, kita mulai lagi. Apa tadi? Mulai di sini. Nah, perhatikan di sini bacaan ini. Ya bunayya rakam ma'ana. Ini bedanya. Kalau tadi dikatakan di sini beda, ya. Nah, di sini dibaca tanpa guna kecuali mim bertemu ba, ya, atau ba ketemu mim, ya. Ketika ba bertemu mim, ya, di sini afwan. Nah, contoh ini. Ba sukun ketemu mim maka ditahan. Khusus untuk yang ini. Ya bunayya rukam ma'ana, 2 harokat penahanan. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Fa'amanat ta'ifah. Nah, ini ada ta dengan to. Makhraj sama, ya, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya, lihat hurufnya berbeda. Tentu sifatnya berbeda, ya. Maka huruf yang pertama ini yang sukun dimasukkan seolah tidak dibaca, ya. Langsung yang dibaca huruf to. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil.
qa'ina wa kafarat ta'ifah. Dan itu untuk contoh daripada idgham mutajanisain. Sekarang kita bahas yang ketiga yang akan kita masuki, yaitu idgham apa? Mutaqaribain. Apa idgham mutaqaribain? Mutaqaribain itu artinya dekat. Ya. Taqaribain dari kata qoroba. Nah, kita lihat masuk ke bab yang akan kita bahas. Di sini yaitu bertemunya dua huruf yang berdekatan. Mutaqaribain tadi apa? Berdekatan. Dekat ya. Makanya dikatakan berdekatan. Apa yang berdekatan? Makhraj dan sifatnya. Ya. Lihat huruf di sini, huruf lam bertemu dengan ro. Makhrajnya sama ya. Demikian juga huruf qaf. Ya, berdekatan ini dengan huruf kaf. Contoh aja yang ini yang mudah. Misalnya huruf qaf. Qaf ini bertemu dengan kaf. Qaf itu di pangkal lidah. Nah, pangkal lidah. Kalau ini ujung, maka yang ini adalah pangkalnya yang dekat dengan tenggorokan. Ya. Nah, pangkal lidah ini dua-duanya sama di pangkal lidah, huruf qaf, huruf kaf. Qaf, kaf. Jadi qaf di sini, kaf di atasnya, dekat ke tengah kalau yang kaf. Makanya dia muncul sifat hams namanya. Ka beda. Sedangkan qaf tidak ada. Jangan sampai ko. Nah, itu jangan. Tapi ko ya. Nah, upayakan ketika membacakan huruf qaf itu tidak boleh monyong. Ketika harokat fathah ya. Jangan ko. Nah, tapi ko cukup dibuka saja. Nah, huruf qaf di sini, huruf kaf di sini. Karena berdekatan, maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Ya, huruf yang pertama yang sukun dimasukkan ke huruf yang kedua, dibaca tanpa guna. Di sini contohnya. Ini lam bertemu ro. Ya, tadi dicontohkan di sini ya, lam dengan ro. Lam yang pertama sukun, ketemu ro. Barra, ya, jadi seperti itu. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Nah, ini barra. Kemudian wa qur rabbi zidni ilma. Ya, di sini lam sukun bertemu ro. Seolah lam tidak dibaca, langsung sambil huruf ro-nya. Alam nakhluqukum. Nah, di sini qaf sukun dengan kaf. Makhrajnya sama ya, makhrajnya berdekatan ya. Baik. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kemudian waqur. Nah, lam bertemu dengan ra. Waqur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan kepada Ustaz secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari syaitan, dan kekhilafan Ustaz mohon ampun dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.